Ad-darsu samin fi sholati, yaitu tentang sholat, pelajaran yang ke-8. Kemarin kita sudah mempelajari tentang waktu. Waktunya sholat kita tahunya ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi tidak tahu waktunya. Kita cuma tahunya ya jam sakmono wis mlebu metu waktune, tapi orang ngerti kapan mlebune, kapan metune kan orang ngerti. Padahal nang kono ana waktu-waktu sing haram ora entuk nggo salat. Contohnya kaya waktu istiwa. Waktu istiwa itu kita nggak boleh sholat duhur. Tahunya kita udah waktu sholat duhur, padahal itu belum. Kelihatannya udah siang gitu kan ya. Padahal itu waktu istiwa, waktu dimana matahari sejajar dengan langit, sejajar di tengah-tengah langit. Jadi bayangannya pun nggak ada karena sejajar matahari. Misalnya ini langit, ini matahari di sini. Jadi kita berdiri aja nggak ada bayangannya. Itu waktu istiwa. Itu nggak boleh untuk sholat. Ada juga waktu terbitnya matahari, seperti ketika waktu subuh mau terbit itu si matahari muncul sedikit, itu udah nggak boleh sholat. Itu nggak boleh sholat subuh, juga nggak boleh sholat duha. Tahunya kita udah masuk sholat duha, padahal itu belum. Kalau sholat duha itu kalau si matahari itu sudah full keluar dari bumi ya, lebih sedikit, itu udah boleh ya, sekitar 20 menitan dari waktu si matahari muncul penuh sampai 20 menit, sampai ya kira-kira dilihat dari pandangan mata itu 2,5 meter lah kalau kita lihat dengan mata telanjang. Kita melihat musim dingin ya memang susah, nggak ada matahari. Nah, kita bisanya ya nanti kan biasanya ada di waktu yang MUI atau Kementerian Agama itu kan biasanya kan dari 1 tahun itu sudah ada jadwal waktu sholat kan, waktu sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh kan itu sudah dirangkum di dalam jadwal itu bisa lihatnya dari situ. Ada juga di situ biasanya pertama ada waktu istiwa, ada waktu terbitnya matahari. Nah itu di waktu terbitnya matahari itu kita kira-kira sekitar 20 menitan dari waktu terbitnya itu udah mulai kita bisa masuk ke waktu duha. Kalau bayangannya aja gitu Pak, bayangannya aja kayak kuning gitu loh, tapi mataharinya nggak terlihat. Ya makanya itu kelihatannya kan harus kita bisa melihat dengan mata sendiri. Kalau orang melihat hisab juga harus mata telanjang, nggak boleh dikira-kira. Kalau dikira-kira nggak boleh, harus menggunakan alat. Makanya kalau di negara kita kan alhamdulillahnya udah ada Kementerian Agama, ada MUI, ada organisasi-organisasi yang mengurusi tentang sholat, tentang waktu sholat. Alhamdulillahnya negara kita itu kelebihannya itu, walaupun negara kita mungkin dibandingkan dengan Korea kalah ya kemajuannya, tapi dalam hal keagamaan itu negara kita luar biasa. Kita mau kemana aja ada musola, mall, pinggir-pinggir jalan, kita nggak kesusahan. Kalau di sini kan kita susah, itu kelebihannya itu. Makanya kalau kita membandingkan dunia, hal tentang dunia, negara kita kalah, nggak apa-apa. Makanya kalau Gus Baha itu kan katanya bilangnya seperti itu. Yang penting Indonesia itu mau sholat sampai salempoi wae gampang, mudah, fasilitas itu sudah kita harus bersyukur. Intinya itu. Kalau kita melihat masa dunia ya angel, kabeh angel, enak ujungnya. Mungkin itu ya untuk waktu sholat.
Nah, kita di sini akan membahas tentang waktu sholat yang selanjutnya. Namun sebelum kita membahas kitab Safinatun Najah ini, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada sang muassis yang menulis kitab Safinatun Najah ini. Semoga dengan kita menghadiahkan suratul Fatihah, ilmu kita berkah dan manfaat kepada diri kita sendiri, khususnya umumnya kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hatinya walikumus sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ahli baiti wa khususan ila hadrat sayyid syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita sudah membahas tentang waktu duhur dan waktu asar. Kita selanjutnya akan membahas tentang waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu maghrib wa waqtul maghribi yadkhulu min ghurubis syamsi ila ghurubis safaqil ahmari. Wa waqtul maghribi utawi waktune salat maghrib iku yadkhulu min ghurubis syamsi, manjing apa waktu maghrib awit sangka surupe srengenge. Jadi waktunya maghrib itu ketika si matahari itu sudah surup, sudah tenggelam di muka bumi. Jadi tenggelamnya itu bukan setengah, tapi udah tenggelam semua, full. Tidak, ketika kita melihat dengan mata kita, gak ada matahari sama sekali ya pas waktu, bukan waktu apa ada mendung ada apa, tidak, tapi pas waktu ketika matahari memang benar-benar kelihatan, itu mataharinya terbenam full, itu sudah mulai masuk ke waktu maghrib. Ya kalau mungkin kita nanti di waktu kondisi yang tidak membawa HP, tidak ada apa peringatan adzan, ya itu kita lihatnya seperti itu. Alhamdulillahnya kita sekarang udah punya HP semua. Kalau di sini mungkin ya susahnya nggak ada suara adzan. Tapi kalau di Indonesia kita ben waktu sholat pasti ada adzannya. Alhamdulillah. Enaknya Indonesia itu ya. Jadi kita bersyukur, jangan ngeluh. Kenapa aku ora di wong Korea? Wae. Jangan. Ya. Selanjutnya terakhirnya waktu maghrib itu kapan? Ila hurubis safaqil ahmari. Ila hurubi nganti tumeka hurubi surupe as-safaq sangka tumeka surupe safaq itu mega. Ketika mega merah al-ahmari yang merah, yang kang abang, yang merah itu hilang atau surup. Ketika kita sore hari melihat di langit ya, ketika waktu cerah itu kita kan ada warna-warna merah yang di langit itu ya, itu namanya mega. Nah, mega itu setelah si matahari itu tuh tenggelam. Mega itu seperti kayak pantulannya ya, kayak mungkin pantulannya matahari mungkin ya ke dalam langit itu sendiri, sehingga membentuk seperti merah di langit. Itu ketika si mega merah itu full hilang semua, itu berarti terakhirnya waktu maghrib, akan mulai masuk isya. Nah, waktu maghrib itu seperti itu, yaitu ketika matahari terbenam full sampai mega merahnya di langit itu hilang semua. Jadi si langit itu sudah
sudah gelap semua, tidak ada mega merah sedikit pun, itu sudah mulai masuk waktu Isya. Itu waktu maghrib seperti itu. Dan waktu maghrib juga dibagi menjadi 7 seperti yang waktu-waktu yang kemarin saya sebutkan di waktu zuhur dan waktu asar, yaitu ada waktu fadilah, ada waktu haram, ada waktu jawaz, ada waktu darurah, ada waktu udzur. Nah, waktu fadilahnya sholat maghrib yang kita tahu di waktu awal, nah, waktu fadilah, waktu jawaz dan waktu pilihan ya, itu digabung dalam satu waktu. Itu yang 1, 2, 3 itu digabung menjadi satu. Dan waktu jawaz dan makruh itu ketika waktu sholat maghrib itu hanya cukup untuk sholat maghrib saja di waktu-waktu terakhir. Itu waktu yang jawaz, walaupun kita bisa melakukan sholat maghrib dengan sempurna, tapi waktunya hanya itu saja di waktu terakhir. Dan waktu yang haram juga seperti waktu-waktu yang saya jelaskan di waktu fadilahnya, waktu haramnya sholat duhur dan sholat asar, yaitu ketika waktu sudah sangat sekali, waktu maghrib kurang 3 menit kita sholat, itu namanya waktu haram, kita ngende sholat lah ibarat. Dan waktu udzur itu ya seperti yang saya sebutkan kemarin, itu ketika kita ada udzur untuk menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Maghrib ya bisa dijamak sholat isya, duhur ya bisa dijamak sholat asar, begitupun sebaliknya, asar kalau duhur, isya sama maghrib, seperti itu. Dan waktu darurat atau waktu darurat itu juga sama, dikhususkan untuk orang-orang yang tertentu, seperti perempuan yang kelar haidnya, seperti orang yang sudah sadar dari gilanya mungkin, atau pingsannya mungkin, ya itu. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena jemaahnya ini mungkin yang di luar lagi pada katisen ya, jadi ini agak sedikit tidak apa-apa. Padahal ini kita sudah difasilitasi nalog besar, ini malah nggak ada yang berangkat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kita. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana mamada ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mutahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatihah.